Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat di mana sampai pada saat ini kita masih diberikan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, maupun yang paling besar kepada kita hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berbagai macam cara Allah mendatangkan silih berganti ujian dalam hidup ini, tidak ada alasan hamba atau sebagai seorang hamba Allah untuk kufur atau mencaci, menghina atas apa yang ditimpakan Allah kepada dirinya, baik itu berupa yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadangkala sesuatu yang kita benci itu diubah Allah menjadi satu kenikmatan bagi kita. Tak suka kita dengan keadaan susah, kemudian kita dihimpit berbagai macam persoalan dalam hidup ini, tapi ternyata dengan himpitan itu dekat kita kepada Allah. Coba kalau kita nggak diuji susah, payah kali kita sujud. Nggak diuji kita, bagaimana caranya kita mungkin dikecilkan orang, dikritik orang, kemudian dinasehati orang. Tak sadar kita kalau kita merasa diri kita ini sangat buruk. Dengan itu kita belajar, dengan itu kita giat untuk meningkatkan apa yang menjadi kelemahan bagi kita. Itulah dia contohnya. Kemudian sebaliknya, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kala yang kita bangga-banggakan, yang kita puji-puji dalam hidup kita ini, ternyata itu berubah menjadi satu malapetaka dalam hidup kita. Ternyata salah kita menilai apa yang hari ini baik buat kita. Diberikan kita anak, keturunan, dengan keturunan itu lalai kita mendidik mereka supaya menjadi anak soleh. Sebelum kita tua, menangis. Banyak orang di masa tuanya hari ini yang tak ikhlas menjadi orang tua. Di saat dia tidak punya tenaga, di saat itu pula dia habis-habisan, dipermalukan, dikecilkan, bahkan dihabiskan nama baiknya oleh anak-anak yang semula dicintai dan disanjung-sanjungnya. Maka kalau tak mau kita, anak kita mengasih malu kita di masa tua, berjuang. Masa muda ini, anak yang masih kecil, remaja, dan kemudian sampai kita alih tangankan. Ketika dia menikah dan kita nikahkan, disitulah kita lihat siapa mereka dengan alumni terbaik kita. Jadi kita jangan merasa puas kalau anak-anak kita sudah kita nikahkan. Oh, sudah selesai tanggung jawab. Tengok, kalau dia laki-laki, dia apakan anak orang perempuan ini? Bisa nggak dia menjadi suami dan menjadi ayah dari anaknya? Kemudian kalau perempuan, alumni terbaik kita perempuan, apa itu? Kalau bisa menjadi seorang ibu dan bisa juga menjadi seorang istri yang solehah, itu baru baik menjadi orang tua, melahirkan generasi dan menciptakan
terbaik dari rumah tangganya. Itulah pedoman kita. Jadi tidak pernah merasa puas kita. Ya, kalau mohon maaf, kadang-kadang kita tengok sudah kita nikahkan sebulan, 2 bulan, setahun, mohon maaf, cerai anak kita, tepuk dada kita. Siapa yang mengajarkan mereka seperti itu? Jangan bangga kita kalau anak kita bisa. Harusnya kita yang menguras keringat. Kenapa? Ada apa? Salah apa aku mendidik mereka sehingga mereka jadi perempuan tidak bisa menghargai suaminya, dan kalau dia laki-laki tidak bisa berpedoman atau tidak bisa bertanggung jawab sebagai suami dan ayah. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita ini panjang, Pak. Panjang. Jadi anak-anak yang kita diamanahkan kepada kita bukan hanya sebatas kita bisa kasih makan, bisa kita belikan baju hari raya, udah puas, bukan. Tengok mau jadi apa akan kita jadikan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini sedikit ingin mengulang kaji kita menjelang salat qiyamul lail. Di bulan Ramadan ini tentunya Rasulullah SAW selalu mewasiatkan kepada kita agar kita tidak hanya berpedoman kepada hal yang wajib. Meskipun yang wajib itu adalah hak yang tidak boleh kita tukar dengan yang manapun. Namun ada beberapa amalan sunnah. Yang amalan sunnah kita ini pada siang hari, malam hari, 70.000 malaikat di bulan Ramadan ini siap mengaminkan doa-doa terbaik kita. Doa itu apa itu? Nah, ini yang ingin kita sampaikan, mengingatkan kepada kita agar kita tidak lalai dengan sholat sunnah rawatib. Apa itu? Sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu dan sebelum sholat fardu. Dan ini ada beberapa hadis yang menyatakan, ada yang mengatakan isnata asyara raka'atin, ada yang mengatakan asyara raka'atin. Jadi silakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibbah yang nomor hadisnya 417, bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita melaksanakan sholat sunnah rawatib itu sebanyak 12 rakaat. Dari Ibnu Hibban mengatakan 10 rakaat. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Apa itu? Yang pertama, kalau yang 12 itu bisa kita kategorikan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan kita tahu bahwasanya perlu kita ingatkan kembali, khusus di bulan Ramadan ini, ayo kita mari sholat sunnah rawatib yang paling indah sebelum sholat subuh. Apa itu? Sholat sunnah fajar itu lebih baik dunia dan isinya bila mana kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Bayangkan kalau kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, berarti itu lebih baik kita kuasai isi dunia atau dunia dan seisinya kita lakukan. Nah, kemudian ada lagi tadi yang mengatakan 12 rakaat itu adalah yang mempedomani 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, dan kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ada juga lagi yang menyertakan sholat setelah sebelum sholat asar. Dan yang dimaksud 2 inilah yang menjadi pedoman kita, yang termasuk dari mazhab Imam Syafi'i yang mempedomani banyak isnata asyara raka'atin, 12 rakaat sholat sunnah rawatib yang kita harus jaga. Apa kira-kira faedahnya? Apa manfaat dan apa keutamaan dari orang yang melakukan sholat sunnah rawatib itu? Yang pertama, Allah akan bangunkan mahligai
di dunia dan akhirat. Di situ tertera sebenarnya akan dibangunkan rumah di surga, tapi sebenarnya parameter surga itu adalah dunia. Orang yang senantiasa menjaga sholat sunnah rawatibnya, rumah tangganya terhindar dari berbagai macam cekcok dan perkelahian. Itu gambaran akhirat kita. Kadang-kadang kita nggak paham, nggak sampai tafsir kita ke sana. Orang yang senantiasa di dunia, yang selalu berantem, yang selalu cekcok, yang selalu gaduh dalam hidupnya, itunya sebenarnya gambaran di akhirat. Tak jauh itu. Jadi jangan sampai kita orang sholat tapi di rumah gaduh. Ini bahaya. Berarti faidah sholatnya ini masih dipertanyakan. Ada orang sholat, sering sholat dia, tapi mulutnya berbisa. Kemudian dia selalu dibenci orang lain. Kenapa? Bukan karena dia melakukan kebaikan, tapi karena tidak bisa menempatkan sholatnya, dan sholatnya tidak bisa mempengaruhi perilakunya dalam sehari-hari. Sejatinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah ucapan yang keji dan kelakuan kita yang tidak baik. Maka semakin kita rajin sholat, mudah-mudahan sholat itu memperbaiki ucapan kita dan perilaku kita pun terhindar dari berbagai macam kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, faidah dari orang yang melakukan sholat sunnah rawatib itu adalah dia dengan sholat sunnah rawatib itu dapat menutupi, bukan mengganti ya, menutupi atau menambal kekurangan-kekurangan dari sholat wajib yang kita tidak sengaja meninggalkannya. Ada kekurangan kita, kurang khusyuk, kemudian rukunnya kurang sempurna, sudah kita lakukan tapi belum sempurna. Maka sholat sunnah rawatib ini dapat mempengaruhi atau memperbaiki secara otomatis sholat wajib yang kita lakukan dengan tidak sempurna. Tapi bukan mengganti, jangan salah. Ya, dia hanya menutupi, menambah. Makanya ini tugas kita, sebisa mungkin kita melakukan sholat sunnah rawatib ini semampu dan sekuat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, orang yang memelihara sholat sunnah rawatib, dia akan diberikan cahaya dalam hati. Hatinya itu bercahaya, senang aja. Walaupun dia secara finansial susah, kemudian secara ekonomi agak sedikit rumit, tapi hatinya, mulutnya selalu memberikan kabar gembira kepada orang. Gak pernah mengeluh. Kalaupun mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang senantiasa menjaga sholat sunnah rawatibnya, terhindar dari keluh kesah dunia. Nah, jadi keluh kesah dunia ini pasti ada. Namun kadang-kadang kita bagaimana mengendalikan hati kita, pemikiran dan mulut kita. Tak ada yang tak punya masalah, semua punya masalah. Yang kaya pasti lebih banyak masalahnya. Yang miskin juga pasti ingin merasakan kenikmatan dunia. Apalagi orang yang ingin menjadi lebih baik, pasti tantangan dan ujiannya lebih berat. Dan yang terakhir, apa faedah keutamaan orang yang melakukan amalan sholat sunnah rawatib? Dia akan terhindar dari mara bahaya kehidupan, dijaga dari pagi sampai paginya kembali. Insya Allah, mudah-mudahan ketika kita berupaya paling tidak 12 rakaat itu, artinya kalau kita sudah melakukan 12 rakaat itu, tidak ada bagi kita celah untuk melakukan sholat wajib kita secara bermain-main. Yang sunnah saja kita jaga, apalagi yang wajib. Itulah tujuan kita. Bagaimana kita mengamalkan sunnah ini lebih baik, dan kemudian wajib kita harus tidak boleh kita tinggalkan dan kita jaga sepanjang kesehatan, hayat dan keimanan ada pada diri kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ila liqa ma'as salamah. Allahumma fi ila aqwamit thariq wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.